ahli hukum narkotika sekaligus ahli hukum pidana majelis. Iya majelis. Terima kasih majelis. Selamat sore Bapak ahli. Sebelum kami mengajukan pertanyaan sebagai penasihat hukum, kami mau menceritakan sesuatu, namun ini ada kaitan dengan pertanyaan. Apakah jika si A membeli barang jenis narkotika kepada si B, menurut pendapat ahli, pasal 114 mengenai yang sering digunakan kepada para pengedar dengan memiliki unsur membeli dan menerima, apakah itu bisa diterapkan kepada si A yang membeli kepada si B? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini tidak bisa diterapkan karena Undang-Undang Narkotika mengenal tindak pidana narkotika itu berdasarkan kepemilikan dan tujuan kepemilikan. Satu kepemilikan dengan tujuan untuk dikonsumsi disebut penyalahgunaan. Kemudian satu pasal lagi yaitu pasal 111 dan 112 adalah kepemilikannya untuk diperjualbelikan, dan ini diperuntukkan bagi pelaku penyedia narkotika. Kemudian kalau pasal 113 itu diperuntukkan bagi pedagang perantara narkotika. Pasal 114 diperuntukkan bagi produsen, pengimpor dan pengekspor narkotika. Pasal 115 itu diperuntukkan bagi transporter, kurir dan lain-lain. Pasal 116 itu bagi kepemilikan narkotika untuk digunakan memaksa orang lain supaya menggunakan narkotika. Jadi ada 6 kejahatan narkotika. Satu namanya penyalahgunaan, diatur pasal 127 ayat 1, dan lainnya adalah pengedar dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Namun bagaimana pendapat ahli jika seseorang yang tadi saya sampaikan membeli narkotika, namun oleh aparat penegak hukum tetap dikenakan pasal tersebut? Tergantung dari pertanyaan selanjutnya. Kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi itu unsurnya kepemilikan adalah membeli, menguasai narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi. Itu yang dimaksud pasal 127 ayat 1. Pasal yang lain kalau kepemilikan tujuan untuk diperjualbelikan namanya pengedar. Yang pasal-pasal tadi saya sebutkan. Jadi tidak bisa perkara membeli narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau bagi diri sendiri itu dikenakan pasal-pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Tidak boleh dituntut secara kumulatif, subsidiaritas ataupun alternatif. Karena undang-undang narkotika tujuannya jelas mengatur berdasarkan pasal 4C dan D, yaitu memberantas peredaran narkotika dan perkursor narkotika, dan menjamin penyalahguna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi kalau dia tergolong penyalahguna atau pecandu, maka negara menjamin penyalahguna dan pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi yang diatur oleh undang-undang itu ada 2 cara. Yang satu
dengan cara melalui kewajiban penyalahguna atau pecandu untuk melaporkan ke IPBL untuk mendapatkan rehabilitasi. Kewajiban kedua melalui keputusan hakim. Hakim wajib memutus perkara narkotika yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai penyalahguna atau pecandu. Terima kasih ahli. Selanjutnya dari rangkaian cerita tadi, apakah dari si A membeli ke si B, namun ternyata ini si B membeli lagi kepada si C, apakah ketika si B dituntut tindak pidana narkotika, si A ini bisa dikategorikan ikut serta melakukan beredar narkotika bersama si B atau seperti apa menurut pendapat ahli? Keikutsertaan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Keikutsertaan tidak dikenal di Undang-Undang Narkotika terhadap penyalahguna dan pecandu. Kalau keikutsertaan menggunakan narkotika itu ada di dalam Undang-Undang Narkotika. Tapi kalau keikutsertaan ataupun percobaan menggunakan narkotika tidak dikenal dalam Undang-Undang Narkotika. Baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saudara ahli, dari penjelasan tadi, ketika si A membeli kepada si B untuk saya lanjutkan bahwa dia akan gunakan secara pribadi untuk dikonsumsi secara pribadi, di mana dia itu si A itu sebagai ketergantungan obat-obatan terlarang. Menurut pendapat ahli, penerapan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009